Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya hari ini kita telah dipertemukan oleh Allah dalam rangka menjalankan perintah-perintah Allah di alam dunia ini untuk menyebarkan sebuah kebaikan. Oleh karena itu wajiblah kita bersyukur hanya kepada Allah dengan segala nikmat dan anugerah yang telah diberikan kepada kita semua. Semoga kita bisa menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi daripada seluruh larangannya. Bab berikutnya kita akan mengkaji tentang beberapa hal lafaz daripada ilahilastulil firdaus. Sapa bae wonge, kalau menurut bahasa Jawanya begitu. Saben-saben tiap Jumat atau sebadah sholat Jumat membaca ilahilas tulil firdaus si'ala dan sampai akhir 5 kali setelah sholat Jumat, maka dia bakal dijamin masuk surga. Nah, gimana gak enak gitu ya kan? Cuman melafazkan ya kan, dengan diucapkan dengan lisan, diyakinin dengan hati kita ya kan. Nah, maka ini menjadi sebuah amal peribadatan yang ketika ini dilandasi dengan sebuah keikhlasan hanya beribadah kepada Allah, ini bisa menuntun kita ke jalan dimana menuju daripada Sang Khalik itu sendiri. Dan semoga kita semua yang mendengarkan ataupun yang tidak mendengarkan, dan sampaikanlah kepada orang-orang yang belum mendengarkan supaya mereka mengetahui kabar gembira ini, dan bahwasanya dengan membaca ilahilastulil firdaus, dan Allah tetapkan surga yang terbaik, surga firdaus untuk kita semua apabila kita ingin kembali, kan begitu. Kalau tidak ingin kembali kepada fitrahnya sebagai manusia yang suci, ya nggak masalah gitu. Cuman resiko dan tanggung jawab nanti akan dipikul sendiri. Dan sebenarnya Allah sudah telah memberikan dan jalan-jalan atau berbagai macam perjalanan menuju kepada daripada yang Maha Pencipta ini ribuan, bahkan mungkin tidak terhingga. Ya kan? Ada yang terlalai, ada yang terlupa, ada yang terperosok, ada yang bertubrukan. Ya, ini dalam rangka semuanya itu mengendalikan daripada diri kita sendiri, ya kan? Untuk apa? Untuk menuju, untuk sampai kepada Allah, atau istilahnya muqarabah atau dekat dengan Allah atau bersama dengan Allah. Ini dalam keadaan selamat dunia dan akhirat, jasad dan lahir serta batin. Nah, maka janganlah ragu, janganlah bimbang. Ayo kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan selamat lahir dan batin. Nah, cara untuk kembali kepada Allah dalam keadaan selamat ini kita harus mengenali di alam dunia ini. Karena syarat sahnya mengenal Allah itu di alam dunia. Kalau bukan di alam dunia, ini sudah tidak ada hisab lagi. Ya kan? Sudah tidak ada pertanggungjawaban terkait dengan hidup di dunia. Gitu. Karena pertanggungjawaban kita ini ya di dunia ini. Untuk mengenal Allah kita diwajibkan lahir ke dunia. Kalau kita masih dalam kandungan kita tidak diwajibkan. Dan bahkan ketika ditanya oleh Allah, dan apakah benar aku ini Tuhanmu? Ya kan? Itu di alam mata. Ya? Itu kan di alam kandungan, ya kan? Itu awal mula daripada penyaksian. Maka setelah lahir ke dunia ini kita lupa. Kenapa bisa lupa? Ya kan? Karena alam-alam ini kita telah melewatinya dengan informasi-informasi daripada di luar diri kita. Sehingga ketika kita mendapatkan informasi daripada luar, informasi yang suci yang ada dalam diri kita ini sedikit demi sedikit terkikis oleh informasi-informasi yang ada di dalam daripada ataupun keluar masuknya informasi itu sendiri. Kadang dari teman kita, kadang dari
ustadz-ustadz atau sesepuh-sesepuh, ya kan. Nah, baik dan benarnya ini kadang-kala tidak kita saring. Nah, ini kan kita harus berproses, walaupun itu semua memang berproses, ya kan? Karena bisa jadi kebenaran yang kita ketahui adalah sebuah kesalahan yang belum kita temukan. Jadi selama ini kita menganggap benar karena kita belum pernah menemukan kesalahannya. Maka disitulah berhati-hatinya. Makanya jin, setan, siluman, malaikat juga membisiki di tempat yang sama, yaitu membisiki di dalam hati. Makanya orang kita menyebutnya supaya, nah kalau jalan hati-hati, ya kan? Berhati-hati gitu. Karena kita semuanya terbisik ke dalam hati. Dan makanya di bab lain diceritakan minal akli fil kolbi. Itu akal itu adanya di hati. Ketika kita lebih mengedepankan akal, sejatinya akal itu juga nanti kemarin kita telah bahas tentang 3 singgasana Tuhan Yang Maha Esa di dalam daripada diri manusia itu sendiri, ya. Nah, kita kemarin telah membahas beberapa hal terkait dengan itu, salah satunya bab tentang Baitul Makmur, ya kan? Maka Allah ini Masya Allah kasih sayang Rahman Rahimnya ini kepada manusia begitu tulus, begitu luas, sehingga semua manusia itu dilahirkan ke muka bumi ini sudah dilengkapi dengan perangkat-perangkatnya, sudah dikawal, ya kan? Dengan alat kebutuhannya, termasuk tadi di awal, ya kan, orang pengen masuk surga, ya kan, tiap-tiap Jumat silakan, ya, melafazkan, mengamalkan secara tulus, ikhlas hanya kepada Allah, ya, tentang ihtirab tadi, ya kan, yang bunyinya seperti apa, ya, yang bunyinya tidak lain tidak bukan adalah ilahi ilas tulil firdausi ala. Nah ini, ya kan, jadi kenapa itu bisa dijamin masuk surga? Karena di situ ada istilah pentobatan atau pentafakuran, ya kan, untuk kembalinya kita kepada Allah. Kita ini tidak pantas masuk surga, ya kan, tapi kita juga tidak sanggup untuk ke neraka. Nah, disitulah letak daripada pasrahnya kita kepada Allah. Sedangkan selama ini kita berpura-pura ikhlas, ya, tapi mendesak kepada Allah bahwasanya segala sesuatu itu harus terjadi sesuai dengan kemauanku, bukan kemauan Allah. Nah, disinilah letak kemungkaran, ya kan, letak daripada menduakan Allah atau menyekutukan Allah, karena kita telah yakin daripada kemauanku itu sendiri, bukan kemauan Allah. Apa bedanya kita dengan makhluk-makhluk yang diberi gelar oleh Allah lanatullah, ya kan? Ternyata selama ini kita adalah begitu angkuh, begitu sombong, hanya mengakui daripada semua itu adalah perbuatan kita, ya kan? Segala sesuatu itu adalah aku. Padahal aku yang dimau adalah aku murni, yaitu akunya Allah, bukan akunya aku, bukan akunya kita pribadi, tapi akunya Allah, ya kan? Pekerjaan telah selesai, bukan karena selesai sama kita, ya kan? Tapi selesai karena Allah. Kalau Allah tidak berkehendak, maka kerjaan itu tidak akan selesai. Tapi karena Allah berkehendak, kerjaan itu selesai juga. Cuman sayang sekali ketika pekerjaan itu telah selesai, kita akuin itu sebagai pekerjaan kita. Nah, disitulah mulai letak-letak daripada pemurtadan kita, ya kan, mempercayai daripada selain Allah, ya kan. Nah, timbullah rasa percaya diri bahwasanya ini adalah seolah-olah diri kita lah yang berkehendak, diri kita lah yang telah menyelesaikan pekerjaan itu. Kita telah melupakan bahwa semua pekerjaan itu adalah hakikatnya gerak wujud daripada Yang Maha Kuasa sendiri. Dan jadi hakikatnya kita tidak bisa apa-apa. Kita nggak bisa apa-apa kalau bukan daripada kehendak Allah. Maka manusia diciptakan ke alam dunia ini bukan tidak lain, tidak bukan, ya kan, kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Dan terlepas apapun pekerjaan kita, apakah jadi PNS, pedagang, ya kan, di kantoran, di pasar, petani, tentara, apa saja, ya, selagi itu disandarkan hanya kepada Allah, maka itu akan menjadi amal ibadah yang baik, amal ibadah yang soleh.